3, 2, 1, mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, insya Allah beberapa menit ke depan di hari Sabtu malam Ahad ini insya Allah kita akan ngopi bareng bersama pengopi kita Gus Dul Jabar. Kef hal ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair wa ni'mah. Masya Allah. Hari ini kita hari terakhir di bulan Jumadil Akhir ya Ustaz. Ya. Dan insya Allah besok itu kita masuk di bulan Rajab. Ya, sudah masuk ini. Sudah masuk ya? Sudah Ya, masuk. sudah masuk. Dan biasanya ini di lingkungan kita ini tadi Cilimus RT 17 ini tadi itu sudah digaungkan sejak selesai adzan maghrib seperti ini tadi. Allahumma barik lana bi rajaba wa syabana wa baligna ramadana ighfir lana dunubana itu. Ya. Maka kiranya apa ini Tad yang spesial di bulan Rajab ini Tad, dan kiat-kiatnya apa nih untuk mengisi bulan Rajab ini sehingga kita lebih bersemangat lagi di dalam beribadah gitu Tad. Kira-kira gimana Tad? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Sadidi yang semoga Allah sehatkan. Amin ya Rabb. Gimana kabar antum? Alhamdulillah bikhair ya Ustaz. Kullu tamam. Kullu tamam. Ya, ini bulan Rajab. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan Rajab itu syahrullah. Syahrullah. Sya'ban syahri. Ramadan syahru ummati. Syahru ummati. Ya, jadi Rajab itu adalah bulannya Allah. Kemudian Sya'ban itu bulanku kata Nabi. Kemudian Ramadan itu bulannya umatku. Bulannya umat. Artinya ada keistimewaan yang tamayyaza bainahum. Jadi terspesialkan antara satu dengan yang lainnya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Karena dibagi menjadi 3 keutamaan, ya keutamaan di mana ketika masuk bulan Rajab itu peningkatan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Sya'ban membangun kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk bulan Ramadan, disinilah kita menuai, ya memanen pahala. Memang ketika masuk ke bulan Rajab itu ada satu alarm. Alarm. Ya, alarm. Bagaimana bulan Rajab itu adalah peringatan bahwasanya 60 hari lagi akan datang bulan Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan oleh umat manusia. Tidak hanya umat Islam saja. Seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Nah, makanya jangan sampai kita menjadikan bulan Rajab itu bulan yang biasa saja kayak bulan-bulan yang lainnya. Karena dibukakan pintu taubat, dan bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia di antara 4 bulan yang mulia. Apa saja Tan? Muharram, Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, maka tidak bisa kita menjadikan bulan Rajab itu bulan biasa saja. Ya, pasti bulan mulia karena salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam 1 tahun yang berisikan 12 bulan. Nah, makanya ini merupakan garis start awal, permulaan kita yang ingin menuju sukses di bulan suci
Ramadan. Ya, makanya tahun lalu yang merasa gagal di bulan suci Ramadan ada nggak nih? Pasti kita ada perbaikan, ada evaluasi. Iya, iya. Yang merasa gagal tahun lalu, nah bulan Rajab ini adalah kesempatan kedua untuk kita persiapkan, untuk kita jadikan sebagai bekal menuju bulan Ramadan. Ya lumayan kan? Iya. 1 bulan kita bisa persiapan untuk bulan suci Ramadan, ya 2 bulan, ya Rajab, kemudian di Sya'ban. Kemudian yang menarik di bulan suci Rajab ini adalah pengambilan pengambilan nama atau nama lain dari bulan Rajab itu adalah bulan Al-Asham. Al-Asham tadi. Ya, bulan tuli. Bulan Maksudnya tidak terdengar di situ peperangan. Tidak terdengar makian. Dan tidak terdengar sesuatu yang buruk. Nah, di sini dikatakan minha arba'atun hurum, dijadikan di antara 12 itu ada arba'atun hurum, 4 bulan yang haram. Maksudnya adalah bulan ini, bulan Rajab itu dibenci untuk melakukan perang. Jadi gencatan senjata zaman itu ya ada di bulan Rajab. Ya. Artinya sepakat untuk tidak melakukan perang. Ya. Bukan ketika Islam datang, tapi sebelum-sebelumnya sudah mensucikan bulan ini. Ya. Kalau dulu perang fisik dilarang, nah sekarang apa perang batin itu dan kebiasaan buruk akan kita hentikan di bulan ini. Betul. Nah itu kan pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau dulu saja yang mana setiap hari barangkali genderang perang itu selalu ditabuh. Kalau sekarang nggak ada perang. Ada perang batin, ada. Perang batin. Nah, perang batin itu atau kebiasaan buruk apakah akan digantikan? Ya harus. Iya, harus. Ya, digantikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, jadi apa kebiasaan-kebiasaan baik? Salah satu kebiasaan-kebiasaan baik yang harus menjadi pengganti kebiasaan buruk yang dilakukan sebelum bulan Rajab. Kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan ya itu masing-masing. Ya, kadang kita sendiri tidak bisa mencatat keburukan kita. Bukan karena nggak ada keburukan, bukan. Saking banyaknya. Sehingga tidak bisa dicatat oleh kita. Di sini ada memang miskonsepsi ketika barangkali ada keutamaan bulan Rajab itu harus puasa full. Ya. Maka tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang ketika bulan Rajab itu harus puasa full. Tapi memang ketika amaliyah yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah puasa. Ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan di bulan Rajab ini. Ayyamul Bid, tentunya yang bisa kita laksanakan puasa Ayyamul Bid di bulan Rajab. Ya, ini bisa kita laksanakan sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap keridhaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
bukan membebani kita dengan pemahaman yang misalkan ya harus puasa full sepanjang bulan Rajab. Nah, siap nggak kira-kira para pemirsa sekalian, ya, terutama kita juga untuk mengamalkan ya salah satu amalan nih ya puasa di bulan Rajab ya, minimal nanti di tanggal 13, 14, 15 itu kita komitmenkan untuk Ayyamul Bid di bulan Rajab. Nah, makanya itu bisa mengganti kebiasaan-kebiasaan buruk kita, pun bisa latihan untuk menuju bulan Ramadan seperti itu. Juga di bulan Rajab ini tak kalah pentingnya harus kita ketahui adalah ada peristiwa besar yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini salah satu peristiwa penting yang harus kita ketahui dan kita fahami yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, di mana Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanan menembus batas logika. Logik manusia itu kan terbatas. Ya, antum ukur aja kepala ini, itu segini. Tapi segini aja kita bisa menggapai dunia ujung ke ujung. Kalau kita berbicara tentang logika. Nah, ketika kita berbicara sesuatu yang unlogic, barangkali hanya di sini saja, tapi secara realitanya tidak akan pernah kita gapai. Aduh, nggak bisa, nggak bisa kita menjangkau dengan akal saja, kadang nggak bisa, kecuali orang yang memang diberikan keimanan yang sangat kuat sehingga di masa itu ya, di masa diperjalankannya Nabi, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya, makanya diberi gelar ya, seorang Abu Quhafah itu diberi gelar Abu Bakar. Seseorang yang bersegera meyakini dan mempercayai dan mengimani apa yang telah Allah perjalankan kepada hambanya yang terbaik, ya, yaitu dari Isra Mi'raj. Nah, pernahkah kita dalam mendalami keajaiban di luar nalar atau menembus batas logik ini, pernahkah terjadi kepada kita keajaiban-keajaiban kecil yang mana terjadi oleh karena kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara real maupun yang ya unreal, tidak logik ini kalau terjadi pada manusia biasa, kecuali hambanya yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami kejadian itu. Contoh ya, kita berlindung kepada Allah dari segala macam madarat, musibah dan lainnya. Saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh dan sekitarnya, adakah yang mengalami keajaiban itu? Banyak. Banyak sekali. Contoh, gelondongan kayu itu tertahan di pondok pesantren. Pondok pesantren apa namanya? Lupa lagi saya. Kalau kita lihat dari udara, itu mungkin ada 1 atau 2 hektar full
ketinggian barangkali 10 meter, itu full dengan gelondongan kayu. Jika tidak tertahan oleh pondok pesantren itu, maka desa di setelah pondok pesantren itu hilang, bener-bener hilang. Tapi karena Allah takdirkan pondok pesantren itu menahan sebegitu banyaknya bongkahan kayu, sehingga ya sudah tertahan di area itu saja, tidak sampai melampaui batas itu. Itu kan salah satu keajaiban yang sesungguhnya ya di luar nalar akal sehat manusia. Kok ini bisa terjadi, itu Allah selamatkan. Nah, itu salah satu dari kalau Isra Mi'raj itu berbicara keluar dari sisi sains, ruang waktu, dan sisi psikologis, di mana di situ kan Nabi SAW sedang mengalami amul huzni, ya, diperjalankan oleh Allah dengan keajaiban-keajaiban itu. Nah, makanya di sisi lain kita mengetahui satu kemuliaan yang Allah sematkan di bulan ini, ya kita harus mengetahui bagaimana caranya kehidupan realita kita pun dikaitkan dengan keajaiban yang Allah tetapkan di peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Nah, bulan Rajab itu persiapan juga untuk menuju bulan suci Ramadan, karena begini, Ustaz. Banyak orang yang tumbang di pertengahan Ramadan. Apa tadi namanya? Kalau awal Ramadan sampai 10 awal itu semua restoran tutup. Dan itu warung cokor. Pertengahan warcok gitu, bukan warkop gitu. Warcok, warung cokor gitu. Iya. Ya. Banyak yang tumbang di pertengahan bulan Ramadan itu. Karena apa? Ya, analogi para ulama itu, Rajab itu menanam, Syaban itu menyirami, kemudian Ramadan itu panen. Nah, maka kalau orang yang rajin beribadah di bulan suci Ramadan, tapi dia belum latihan dari bulan Rajabnya atau dari bulan Syabannya, yaitu bisa jadi akan mengalami yang namanya burnout, kelelahan. Ya, lelah. Iya. Gitu. Ya. Dalam setahun misalkan, ya kapan terakhir puasa? Tahun kemarin. Ya Allah. Gitu. Apalagi kita belum bahas tentang ya fikih, ya permasalahan fikih nanti di bulan Ramadan apa saja yang muncul, terutama ya tentang masalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu kan fikihnya ya luas, seperti itu. Nah, maka tulis satu target kecil sebagai persiapan kita di bulan suci Ramadan. Misalkan membaca satu halaman Al-Quran sehari, ya, dimulai hari ini, gitu. Atau ya jangan satu halaman lah, kalau yang belum biasa ya setengah halaman, ya, atau ya semampunya. Tapi memang standar minimal satu halaman itu, masa nggak bisa sehari. Kalau bisa konsisten terus naikkan, ya. Nah, itu agar kita bisa memanage terjadinya burnout atau kelelahan nanti di bulan suci Ramadan. Kemudian ya seperti yang antum sampaikan tadi, ya, doa ketika masuk bulan Rajab itu memang
sangat penting untuk kita lafalkan terus-menerus. Sebagai bukti bahwasanya kita bersyukur, ya Allah, Engkau telah sampaikan kami kembali ke bulan ini. Ya, dengan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya. Jadi kalau bisa kita bedah makna yang terkandung di Allahumma, ya Allah, barik lana, berkahilah kami fi, di dalam Rajab wa Sya'ban, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikanlah kami Ramadan, di bulan Ramadan. Kita minta berkah kepada Allah, ya, bukan sekedar dipanjangkan umur. Ya, kalau dipanjangkan umur pas bulan Ramadannya sakit, ya Allah, minta berkah sekaligus panjang umur, minta panjang umur sekaligus dilimpahkan keberkahan, ya, di situ. Maka ya, ketika kita mendengar doa itu, para pemirsa yang berbahagia, jangan sampai kita melewatkan untuk merespon dengan amin, Allahumma stajib, ya Allah, semoga Engkau kabulkan doa-doa kami. Juga nanti ya tulis di kolom komentar, ya, respon di mana kita ya mengaminkan segala yang baik yang akan kita persiapkan untuk bulan suci Ramadan. Ada wasiat yang sepatutnya kita laksanakan. Andai kata ya, ilmu manajemen itu sudah ada di zaman Nabi SAW, mestilah tercipta buku checklist. Checklist persiapan fisik maupun mental Rasulullah SAW menuju bulan suci Ramadan. Ya, misalkan mengatur pola tidur. Ya, kalau sampai bulan Rajab itu masih terus begadang terus, itu pasti tumbang di bulan Ramadan. Jangankan untuk puasa, setelah buka sekedar sholat tarawih itu berat sekali, sangat berat sekali, ya. Kemudian mengurangi porsi makan, artinya ya jangan buru-buru puasa juga. Latihan mengurangi porsi makan, checklist apa yang tidak apa yang dimakan, apa yang tidak dimakan, apa yang dikurangi, seperti itu, supaya fisik ini tidak kaget ketika bulan Ramadan. Kalau kita pernah nggak mandi subuh? Pernah. Sering kan? Iya. Sering. Apakah langsung gitu pakai air dingin? Wah, bisa langsung kejang, kaku itu. Gitu. Ya, kita kenalkan dulu tubuh kita di air. Ya, sama kayak cupang lah, ikan cupang. Apa itu istilahnya tuh? Kalau dia habis dipindahkan dari satu daerah ke daerah yang lain yang berbeda suhu alam maupun suhu airnya, harus dikenalkan dulu ke airnya. Ya, jadi plastiknya itu yang jadi bungkus itu ya dikenalkan, cemplungin seplastik-plastiknya, biar kenalan dulu sama air yang menjadi media di dalam plastik itu. Kenalan dulu dengan air yang baru yang akan dia dipindahkan. Itu pun masih kadang jet lag juga itu, ikan itu. Ya, makanya ada suplemen khusus untuk ikan, campuran khusus untuk itunya. Nah, kita sama, kita kan makhluk juga.
Nggak bisa ujuk-ujuk puasa. Terlebih yang tidak biasa melaksanakan puasa. Tapi kalau yang biasa puasa ya nggak aneh lagi, ya biasalah seperti itu. Hanya semangat spiritualnya kan naik. Nah, ada pertanyaan ya pernah nggak merasa lemas kalau awal bulan Ramadan itu, ya mesti lemes kan awal masuk bulan Ramadan itu. Kita biasanya tidurnya bablas atau lemas siangnya, aduh ngelihat makanan yang di bulan-bulan sebelumnya itu nggak kerasa doyan, tapi di bulan Ramadan kok ya Allah enak banget itu kelihatannya. Itu ya terjadi karena tidak pemanasan. Tidak ada pemanasan ketika bulan Rajab atau bulan Sya'ban, ya. Nah, makanya itu yang harus kita persiapkan. Terlebih juga peningkatan keilmuan kita. Jangan sampai kita terkecoh dengan hadis-hadis palsu yang beredar di masyarakat tentang tentang bulan Rajab. Nanti insya Allah ada kesempatan kita bahas detail tentang hadis-hadis palsu terkait dengan keutamaan bulan Rajab yang beredar di masyarakat. Nah, yang terakhir saat barangkali bulan Rajab itu momentum untuk self healing. Self healing itu apa tadi? Ya, perbaikan. Islahun nafsi. Ya, perbaikan diri kita dari sisi mental, dari sisi psikologi di tengah hiruk pikuk. Nah, makanya antum kan tadi mengatakan ya ini sedang ada apa ini di negeri kita. Ya, barangkali dengan datangnya bulan Rajab ini kita dihadapkan dengan ini loh momentum self healing. Ini loh momentum kita bisa menjadikan bulan Rajab itu obat, penawar, kemudian ya proses penyembuhan, detoksifikasi, ya, yang bisa kita laksanakan ya, untuk kesehatan mental. Ada ya, kalau zaman sekarang ya ada digital detox. Detox kan biasanya racun yang ada di darah. Kalau sekarang digital detox. Gimana caranya? Ya pola penyembuhan racun yang berkaitan dengan digital. Ya, kecanduan game, scroll media sosial, atau FOMO, ya, fear of missing out, nggak mau ketinggalan atau apa-apa. Itu kan ada mental yang harus disembuhkan. Ya, maka bulan Rajab ini ya kita bisa memperbanyak istighfar. Terlebih ya sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini bisa menjadi pembersih racun hati. Ya, dan ya para subscriber, para penonton yang budiman dimanapun Anda berada, ya ini mari kita gunakan ya momentum bulan Rajab ini. Ya kalau kita mau sama-sama ya, ada grup healing.
Ya, utamanya di bulan Rajab ini ya, ada Rajab Klinsi misalnya. Ya, diskusi di mana tidak hanya saling komentar, saling sapa, tapi ada diskusi tentang bagaimana tata cara kita menyembuhkan hati kita, menyembuhkan mental kita di bulan Rajab ini, dan jangan sampai kelewatan. Itu barangkali. Iya, Masya Allah, luar biasa. Jadi sahabat sekalian, diingatkan kembali bahwasanya insya Allah besok itu kita memasuki bulan Rajab. Maka mari kita pergunakan bulan Rajab ini untuk perbaikan-perbaikan, dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengarahkan ubun-ubun kita untuk senantiasa mengisi bulan yang mulia ini dengan ketaatan kepada Allah, sehingga semuanya itu menjadi bekal untuk kita nanti bertempur di bulan Ramadan. Mungkin itu tadi ya. Iya. Ya, baik sahabat sekalian, kita mungkin coba dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendoakan saudara-saudara kita di Aceh, mudah-mudahan mereka semua diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dari musibah ini mudah-mudahan mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan mereka tetap diberikan kesabaran yang luar biasa. Nakhlatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.